kita buat dulu file baru. Teman-teman bisa klik Ctrl+N atau bisa klik di sini, lalu source file. Oke, ini adalah tampilan pertamanya. Setelah itu, sebelum kita mengcoding atau sebelum kita memprogramkan sebuah perintah, kita harus tahu dulu. Jadi bagaimana kita menuliskannya atau biasa disebut dengan struktur bahasa pemrograman. Oke, baiklah. Di sini saya akan memasukkan ini adalah struktur bahasa pemrogramannya. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu apa itu include dan apa itu inMine, dan ini apa itu printf return 0, termasuk dengan kata-kata yang ada di sini. Yang pertama kita akan membahas tentang include. Apa itu include? Jadi pada program C ini, include berfungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Jadi header file itu yang ada di atas ini merupakan header file. Header file ini adalah file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat. Tujuannya agar bisa digunakan pada program C yang lainnya. Jadi file ini tuh berekstensi dengan ini .h. Atau contohnya seperti ini, stdio.h. Tuh. Jadi file stdio.h ini sudah ada di dalam komputer kita saat menginstal GCC. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas apa itu inMine. Yang pertama, arti main dulu ya. Main ini tuh berfungsi sebagai fungsi utama dalam program. Jadi fungsi ini dieksekusi pertama kali saat program menjalankan atau dijalankan. Selanjutnya, maksud dari in ini di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka di dalam fungsi main ini wajib kita sertakan return 0. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Baik, selanjutnya ini merupakan penulisan statement. Statement ini artinya adalah perintah-perintah atau fungsi untuk melakukan sesuatu. Jadi contohnya seperti ini, printf, halo komputer, saya sedang belajar coding. Nah, ini merupakan penulisan statement atau perintah-perintahnya. Jadi setiap statement di dalam program C wajib diakhiri dengan koma, dengan titik koma. Kalau tidak, maka program akan error. Jadi dia harus diakhiri dengan ini, titik koma yang ada di sini, titik koma yang ada di sini. Oh iya, tidak lupa pula pada program ini dia harus diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Baik, setelah selesai kita membahas ini semua. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan mengcompile program ini dengan klik execute, terus compile. Lalu di sini kita bisa buat namanya. Atau teman-teman langsung klik folder. Kita buat foldernya dulu. Oke. Setelah selesai kita open, lalu save di sini. Buat namanya. Selesai. Nah, ini tampilannya setelah kita compile. Selanjutnya kita klik lagi execute ini, terus run.
setelah itu kita buat file baru, source file. Jadi ini tuh nanti bisa ya kita tinggal ginikan aja, di paste. Oke, jadi ini dia. Seperti yang tadi, ini tetap include dan stdio.h ini tetap, karena ini merupakan poin penting dalam struktur bahasa pemrograman ini, karena ini merupakan headernya seperti yang dijelaskan tadi. Arti header itu seperti yang dijelaskan tadi, arti header itu adalah file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat. Jadi tujuannya itu agar bisa digunakan pada program C yang lainnya. Tuh. Dan in main tadi sudah dijelaskan. Setelah itu di sini kita masukkan yang ini. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau tadi mungkin yang tadi itu kan nggak ada yang char sama char sama dengan ini. Nah, jadi ini tuh merupakan tipe data char. Jadi tipe data char di dalam bahasa C digunakan untuk menampung satu digit karakter, entah itu berupa huruf maupun angka. Jadi di sini saya memakai huruf. Secara teknis, char ini dikodekan dari char set ASCII. Jadi dalam contoh ini, saya mendefinisikan variabel huruf dengan tipe char, kemudian saya isi dengan karakter A, dan ditampilkan dengan perintah printf. Sangat sederhana. Yang juga patut diingat, karakter di sini bisa terdiri dari huruf, angka, serta karakter khusus seperti ini, seperti presentasi ini, atau tanda bintang, atau tanda crash. Jadi tidak masalah jika kita menginput angka ke dalam tipe data char, namun angka tersebut harus tetap satu digit. Baiklah, hanya itu penjelasan saya. Setelah itu kita compile lagi programnya dengan klik execute, lalu klik compile. Lalu di sini kita tadi udah masuk ke folder yang udah kita buat. Lanjut kita ubah namanya jadi save. Oke, ini dia sudah di compile. Terus kita klik yang run. Ini dia hasilnya. Oke. Baiklah, setelah itu lanjut lagi ke tipe data. Oke, baiklah. Selanjutnya kita lanjut lagi ke tipe data bilangan bulat. Kita buka file baru dulu lagi. Oke, kita copy paste. Nah, ini dia tampilannya. Oke, baiklah. Selanjutnya, sebelum kita compile, ini arti dari presentasi D ini
kode ASCII itu adalah standar pengkodean karakter untuk alat komunikasi. Tuh. Baiklah, kita compile. Oke, setelah kita compile, terus kita run. Nah, ini dia hasilnya. Bilangan desimal. Oke, selanjutnya kita masuk bentuknya. Oke, di sini saya sudah meletakkan sebuah file. Jadi ini tuh namanya bilangan pecahan. Jadi di bilangan pecahan ini ada float bil 1 sama dengan 13,5. Lalu yang kedua ini ada double bil 2 sama dengan 12,4. Oke, sama seperti tadi. Jadi kode-kode ini tuh kita ambil dari kode ASCII. Kalau arti kode ini yang %f ini itu untuk menampilkan bilangan pecahan. Oke, selanjutnya kita compile. Sudah. Lalu kita run. Oke, ini dia hasilnya. Bilangan 1 menunjukkan sama dengan 13,5000000. Bilangan 2 sama dengan 12 titik ya, bukan koma. 12.40000. Jadi di sini proses exit-nya after 0,0.0836 seconds with return value 0. Tuh, jadi di sini tidak ada yang menyatakan error ya. Artinya bisa berjalan. Oke, selanjutnya. Oke, baiklah, kita lanjut ke program selanjutnya. Nah, ini merupakan program dari tipe data char bahasa C. Nah, jadi ini merupakan tampilannya. Di sini ada header yang diisi dengan include dan library-nya stdio.h. Lalu ada inline dan di sini ada char chr tuh. Jadi tipe data char di dalam bahasa C ini digunakan untuk menampung satu digit karakter, entah itu berupa huruf maupun angka. Variabel yang didefinisikan untuk menampung tipe data char membutuhkan 1 bit memori. Secara teknis, char ini dikodekan dari charset ASCII. Yang patut diingat, karakter di sini terdiri dari huruf, angka, serta karakter khusus seperti ini. Persen, atau tanda tanya, atau tanda bintang, pagar. Jadi tidak masalah jika kita menginput angka ke dalam tipe data char. Namun angka tersebut harus 1 digit. Lalu, bagaimana dengan karakter yang lebih dari 1 digit? Seperti kata atau kalimat. Di dalam bahasa C, kata atau kalimat itu dikenal juga sebagai string. Ini string. String ini dianggap sebagai array dari tipe data char. Oke, baiklah, di sini ada tulisan printf. Jadi fungsi printf ini merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Fungsi ini terdapat pada library stdio.h. Oleh sebab itu, ketika kita diharuskan untuk menuliskan include stdio.h ini di bagian atas program ini agar bisa menggunakan fungsi printf ini. Oke, baiklah, di sini ada tulisan scanf. Jadi fungsi scanf ini adalah untuk mengambil input dari keyboard. Fungsi ini memiliki format seperti printf juga. Jadi format yang diberikan tergantung dari jenis tipe data apa yang ingin kita ambil. Misalnya, mau mengambil angka, maka kita pakai %d, %i. Namun di sini saya akan mengambil sebuah huruf, jadi saya menggunakan %c, yang artinya itu dia akan menampilkan sebuah karakter gitu.
Baiklah, langsung saja kita coba untuk menampilkan. Oke, langsung saja. Jadi tadi di awal saya sudah compile semua filenya. Jadi nanti saya akan tinggal klik run. Bagi teman-teman yang belum, langsung saja nanti di compile, lalu di save, lalu klik run. Oke, di sini saya akan menampilkan huruf C. Baiklah, di sini dia sudah tampil seperti ini. Oke, kita coba lagi. Coba kita masukkan 3 huruf ya. Gimana dia hasilnya? Oke. Nah, di sini yang kamu masukkan A, cuman A, berarti dia cuman ngambil 1 digit ya, 1 digit hurufnya. Jadi nggak bisa banyak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini dia filenya. Baiklah, di program kali ini tuh ada tulisan dari tes angka. Jadi di dalam kalimat tes angka ini mempunyai maksud ya, artinya variabel dengan tipe data integer. Di sini ada tulisan scanf, %d, dan tes angka. Jadi maksud dari %d itu dia artinya ia hanya akan menerima dan membaca data bertipe integer itu. Terus kalau yang untuk tes angka ini tuh fungsinya sebagai tempat menampung data yang telah diterima dan dibaca. Jadi maksudnya itu kita kalau misalnya masukkan karakter seperti huruf gitu, nanti dia nggak muncul, atau yang muncul bakal 0 gitu. Namun kalau kita masukkan angka, maka dia nanti akan muncul gitu angkanya. Lalu di sini ada printf dan stringnya di sini masukkan angka. Lalu ada return 0 dan di sini ada tanda kurung kurawal di awal dan di akhir. Lanjut kita run. Oke, coba saya akan memasukkan 2. Di sini angkanya sama dengan 2. Jadi tes angkanya sudah dibuktikan 2, angkanya sama dengan 2. Cuman coba kita buktikan dengan huruf ya, D. Oke, angkanya sama dengan 0. Oke, lanjut ke coding yang ke-7 atau bahasa pemrogramannya ke-7. Oke, baiklah, di sini tuh ada kode program tipe data float gitu. Jadi tipe data float ini adalah tipe data untuk angka pecahan gitu. Jadi tipe data float ini digunakan untuk menampung angka pecahan seperti 3,14, 62,22 atau lain-lain gitu. Sama seperti bahasa pemrograman pada umumnya, kita menggunakan titik pada umumnya sebagai pemisah angka bulat dan pecahan, bukan tanda koma seperti yang kita pakai sehari-hari gitu. Di dalam bahasa C ini, selain float juga ada tipe data double yang juga bisa dipakai untuk menyimpan angka pecahan. Jadi perbedaan antara float dan dengan double ini tuh terletak dari jangkauan angka serta tingkat ketelitian angkanya gitu. Kalau misalnya di float ini, dia ukuran memorinya itu mencapai 4 bit, namun kalau di double dia 8 bit. Terus kalau float ini jangkauannya itu dari
dari 1,2E dikurang 38 hingga 3,4E ditambah 38. Namun kalau di double ini tuh dia jangkauannya 2,3E dikurang 308 hingga 1,7E ditambah 308. Sebenarnya masih ada satu jenis tipe data untuk pecahan lagi sih, yakni long double gitu, dengan jangkauan yang lebih besar dari double. Namun, tidak semua compiler bahasa C mendukung tipe data ini. Jadi penulisan angka pecahan juga bisa menggunakan notasi ilmiah seperti 3,12E2 atau 4E dikurang 3. Jadi tanda E atau E besar, E kecil atau E besar itu mewakili pangkat 10, sehingga 3,12E2 sama dengan 3,12 dikali 10 pangkat 2, hasilnya 312. Sedangkan 4E dikurang 3 itu sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 3, jadi hasilnya 0,004. Oke, baiklah, selanjutnya di sini ada printf bil 1 sama dengan %f. Ini per n gitu ya. Garis miring n. Lalu di printf ada lagi yang kedua nih bil 2 sama dengan %lf gitu. Jadi untuk menampilkan angka float kita menggunakan kode %f ini di dalam perintah printf. Oke, baiklah, berikut saya akan mengklik run untuk melihatnya. Tadi sudah saya compile, jadi buat teman-teman compile dulu yang teman-teman belum compile, di-compile dulu lalu diklik run. Oke, kita masukkan yang pertama, coba 3,14. Oke, yang kedua saya mau masukkan dia hasilnya. Jadi bilangan 1 3,14000 ada 4 nolnya nih. Jadi 140.000. Bilangan 2 62,220.000. Tuh. Baiklah, selanjutnya file yang ke-8 atau coding 8 yaitu tentang ini tipe data char juga ya. Cuman dia di sini printf-nya itu stringnya dibilangnya nilai ASCII-nya adalah %D. Nah, kalau %D ini kan tadi kita bahas dia itu menampilkan sebuah karakter ya, sebuah angka. Kalau C ini baru sebuah karakter gitu. Jadi jangan lupa ya, kalau %C ini dia menampilkan sebuah karakter, kalau %D ini menampilkan sebuah angka yang berbentuk desimal, bisa berbentuk desimal gitulah. Jadi kode ini tuh diambil dari kode ASCII. Oke, kita run. Kita mau lihat gimana hasilnya. Saya mau ngeklik huruf A. Oke, di sini kamu memetikkan nilai ASCII-nya adalah 97. Oke, sampai di sini paham. Kita lanjut ke coding 9. File yang ke-9. Di sini ada tipe data float dan integer. Di sini printf-nya. Oke, maaf tadi saya salah file. Jadi ini dia printf-nya, stringnya itu ketikan bilangan bulat, kemudian bilangan pecahan dipisah dengan spasi. Di sini ada tipe data float dan di sini tipe data integer. Tuh. Berarti di sini tuh dia akan menampilkan sebuah bilangan bulat dan bilangan pecahan. Dan di sini kode dari ASCII-nya %D dan %f. Proses mengambil input ganda gitu. Berarti nanti di sini ada dua bilangan ya yang diambil.
dan 3,140.000. Oke, baiklah. Hanya ini penjelasan dari saya di modul pertemuan ketiga. Mohon maaf jika ada kesalahan, salah kata, atau salah pemahaman. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.